Seharian aku mengikuti Lori yang kegirangan berlari ke sana dan kemari di halaman rumah. Di saat yang bersamaan, ibu-ibu berdatangan di balai-balai rumah nenek untuk melakukan arisan kampung. Aku masih menatap Lori yang sedang berusaha menangkap capung. Mustahil bagi Lori kecil menangkap hewan itu, karena dia terbang sekitar 7 meter di atas kepalanya. Mataku terpaku pada jendela kamar tamu saat Lori melintas persis di sampingnya. Mata wanita itu menyeringai menatap Lori. Lagi-lagi bulu kuduku meremang. Lori kecil mendadak tersandung. Tangisannya pecah membuat semua orang menoleh ke arahku dan Lori bergantian. Pak Gondo berlari ke arah Lori dengan heran menatapku yang bergeming. Sementara aku masih terpaku menatap wanita itu. Ia membalas tatapanku dengan meringainya dengan yang ganjil. Bulu kuduku semakin meremang tanpa terkendali. Badanku pun menjadi kaku. Kali ini aku tidak bermimpi. Wanita itu sungguh nyata dan ada sesuatu yang jahat pada dirinya. Neng, jangan melamun. Tepukan Mbok Darmi menyelamatkanku. Sambil kulirik Lori, aku melihat sekali lagi ke jendela. Wanita itu sudah lenyap. Beberapa ibu-ibu yang menghampiri Lori untuk membersihkan luka dan menenangkannya mengeluarkan protes ke arahku. Gimana toh mbak? Wong adiknya Tibo kok malah sampean diem aja. Sini, serunya. Aku berlari membisu sambil mengutuk diri sendiri dalam hati karena ceroboh saat menjaga Lori hingga dia terjerebab ke tanah. Aku ingin segera bertemu papa dan mama. Entah mengapa aku merasa sedikit lega jika ada mereka di sisi kami. Kaki Oi akit ayas. Tangannya nakal. Wah, kaki Lori menangis. Sudah, cup. Aku ikut si Mbok makan permen aja yuk, kata Mbok Darmi berusaha menenangkan. Enggak, aku sama tante. Kaki Lori semakin menyengkik dan berlari setengah pincang memelukku. What? Takut sama tante? Tante yang mana, dek? Aku membungkuk dan bertanya penuh emosi ke Lori. Lori diam dan menggeleng-geleng kepala dan matanya masih berleleran. Ingusnya mulai mengumpul dari hidung. Aku mencongkang-congkangkan badan Lori dan memaksanya menjawab. Lori, tante yang mana? Suaraku mulai menggundang bisik-bisik para ibu yang sedang berkumpul dan melihat kegaduhan kami dari balai-balai rumah nenek. Laras, Lori harus segera diobati lukanya supaya tidak infeksi. Cobalah untuk tenang sedikit. Laras, Lori harus segera diobati lukanya supaya tidak infeksi. Cobalah untuk tenang sedikit, kata nenek di sampingku sambil menepuk-nepuk bahuku. Ucapan nenek membuatku tersadar. Semua orang mulai memperhatikanku dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Sambil memohon maaf, aku menggendong Lori masuk ke dalam rumah. Temani Mbok Darmi dan Mbak Gondo yang langsung mengambil kapas dan antiseptik untuk Lori. Pak Gondo menatapku prihatin saat Mbok Darmi menyeka luka Lori dengan kapas dan alkohol. Sesekali aku melirik ke arah kamar tamu. Perasaanku berkecamuk antara bingung, marah, dan takut. Tiba-tiba, teguran Pak Gonto memecahkan kesunyian dalam rumah. Neng? Iya pak. Aku tergagap. Apa Neng akhir-akhir ini mimpi buruk? Bapak lihat akhir-akhir ini Neng Laras kurang fokus dan jerit-jerit tengah malam kayak pas kapan itu. Dari
selamat datang, kata Pak Gondo sedikit ragu-ragu. Ah iya, Pak, kayaknya Laras lagi kecapean dan lagi gak fit, jadinya begini, kurang fokus. Coba deh Neng sholat, dijamin pasti lebih lega dan tenang Neng. Gus, Bapak Iki apa-apaan toh? Sudah jangan nakut-nakutin, sergah Mbok Darmi. Nakut-nakutin apa Mbok? Tanya aku sambil menatap Mbok Darmi. Oh, nggak ada Neng, sautnya cepat. Lagian Bapak cuma nganjurkan, apa salahnya? Toh Bu, tugas Pak Gonto. Pak Gonto kok tiba-tiba bilang gitu? Tanya aku lagi. Ah enggak Neng, ingat pesan Ustadz di kampung zaman dulu. Kalau hati mulai gelisah, itu tandanya kita harus berdoa dan lebih baik lagi. Kalau perlu, nggak perlu nunggu gelisah. Pasti terhindar dari godaan dan gangguan yang aneh-aneh, saut Pak Gondo kalem. Ayo Oye, sholat tantenya pergi nggak? Celetuk Lori di tengah-tengah obrolan kami. Mbok Darmi langsung menatap tajam Pak Gonto dan mengibaskan selendangnya dengan sebal ke muka Pak Gonto. Meskipun berusaha ditutup-tutupi, aku tahu ada yang mereka sembunyikan. Apalagi Lori beberapa kali mengucapkan kata tante, yang jelas di rumah ini gak ada tante. Lori lihat apa dek? Sini cerita sama kakak. Tugasku dengan manis agar Lori tidak berimitasi seperti tadi. Tante yang di kamar nakal, sautnya polos. Neng, sudah Neng. Si Mbok bikinkan susu. Yuk sambil suapin Neng Lori di dapur. Potong Mbok Darmi sambil menarik kami ke dapur. Fik, ini ada yang ganjil dengan kamar tamu tempatku tidur bersama Lori. Aku tidak sedang bermimpi dan tidak sedang berhalusinasi. Pak Gondo hanya membisu dan menggendong Lori. Sekilas aku mengintip ke kamar dan langsung minta Pak Gonto menyalakan lampu kamar itu agar kamar selalu dalam keadaan terang. Papa dan Mama pulang malam sekali. Mereka terlihat lelah. Setelah seharian bekerja, mereka langsung menghadiri acara reuni SMA di Solo dan langsung pulang ke Karanganyar. Lori sedang demam cukup tinggi. Seharian kerjanya hanya melamun saat jaga, jadi susah makan dan tidur sambil mengigau. Anehnya, ia selalu bergumam, "Ohi nggak mau," atau "Jangan tante, Ohi masih mau main," saat tidur. Keadaan ini membuatku lelah dan cukup stres. Mimpi yang sama terjadi berulang kali. Cengkraman tangan dan kuku tajam yang terasa dingin menggores tanganku kian terasa nyata. Nenek akhir-akhir ini sering ketiduran di kursi malas sambil membawa tasbihnya. Mungkin beliau mendoakan kakek yang teramat rindu padanya. Handphoneku bergetar di meja rias. Lagi-lagi aku merinding. Hanya dengan menatap meja rias saja perasaanku kembali bergejolak, tidak nyaman. Cepat-cepat ku sambar handphone dan ku buka pesan dari temanku. Pesan dari Teddy. "Ras, apa kabar? Sepi aja." Aku membalas, "Hai Ted, sehat, tapi Lori baru demam." Teddy membalas, "Ya, kesian, buruan malah sakit. Udah diperiksa?" Aku menjawab, "Belum, tapi percuma kayaknya kalau diperiksa." Teddy menjawab, "Kok ngomong gitu?" Aku membalas, Ted, boleh nanya enggak?" Teddy menjawab, "Boleh dong." Aku menjawab,
Saya mau tahu ya, kamu percaya makhluk halus nggak sih? Teddy menjawab, dibilang percaya ya enggak, dibilang nggak percaya juga enggak. Kenapa sih? Aku menjawab, nih, semenjak di rumah nenek, liburan kali ini aku banyak mimpi soal hantu. Teddy membalas pesanku, itu paling bunga tidur biasa, makanya sebelum bobo itu doa. Aku lanjut membalas, aku serius. Lori juga sering takut dan nyebut tante. Di sini nggak ada tante. Teddy menjawab, anjir, serius? Aku menjawab, iya serius. Aku curiga demamnya karena gangguan makhluk halus kayak di film-film gitu. Kan banyak cerita gitu. Teddy membalas, udah bilang sama mama papa? Aku membalas, belum nemu waktu yang tepat. Di saat yang bersamaan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aku terkejut bukan main. Mama dan papa menyeringai iseng. Melihat mukaku pucat masih, menjatuhkan handphoneku ke lantai. "Pa, iseng banget. Kalau harus jantungan gimana?" protesku. "Ih, sensi bener. Kenapa sih? Mukanya gitu amat. Kayak lihat hantu aja." Timpal mama sambil mengambil Lori yang sekarang ikut terbangun tapi tidak menangis. "Sudah turun demam anak papa, Mah?" tanya papa serius. "Udah nih, Lori makan ya?" tanya mama sembari mengusap rambut Lori. "Mau," saut Lori manja. "Yuk Laras, ajak papa." "Iya pak," sautku. Aku merangkak ke tepian kasur dan menungging ke arah lantai untuk mengambil handphone. Rambutku yang teringai ikut melorot ke bawah dan membuatku risih. Aku mencoba merapikannya dalam posisi yang tidak nyaman karena terburu-buru. Saat merapikan rambutku di sisi kiri bahu, sudut mataku menangkap sebentuk kaki dan terusan putih yang usang. Baunya anyir, dan aku pun merinding. Wujud itu tidak seberapa jauh dari pipi kiriku. Aku berjarak 2-3 jengkal saja. Wanita itu duduk menyisir rambutnya yang tidak terlihat bisa disisir saking gimbangnya. Sesekali tanganku sampai ke bawah, memperlihatkan kukunya yang runcing dan kotor. Sementara aku masih dalam posisi tidak nyaman, semakin sulit bergerak dan bernafas. Aku mencoba berteriak, tapi lidahku keluh. Tenggorokanku tercekat seolah-olah ada biji durian yang tersumbat dalam tenggorokanku. Pluk, terdengar bunyi meja tumpul terbentur papan kayu lantai. Aku melirik ke arah suara benda itu berasal. Aku hanya bisa mendelik dan memulai berkaca-kaca. Itu potongan tangan anak kecil yang ada di mimpiku, yang dipakainya untuk menyisir rambut. Di sudut mataku terlihat kembali rambutnya yang tadinya terurai tanpa menyentuh lantai, kini pelan-pelan turun menyentuh lantai. Suaraku masih tidak bisa keluar, meskipun tulang punggungku sudah terasa sakit karena posisi bungkuk yang tidak nyaman. Badanku tetap tidak bisa digerakkan. Aku berharap seseorang masuk ke dalam kamar dan menjemputku. Terlambat. Sebuah kepala dan rambut sosok itu kini sudah sejajar dengan kepalaku. Dengan gerakan lambat yang terasa mematikan, diiringi dengkuran aneh. Tertangkap dari sudut mataku, ia mulai mengarahkan pandangan ke arahku. Matanya besar sebelah karena luka tenganga di bawahnya. Baunya busuk dan lidahnya terjulur seolah ia sedang berusaha menjilatku. Mata kami bertemu. Aku tidak punya pilihan lain selain bersabar
sampai dia menghilang atau mungkin dia selesai membunuhku. Atau opsi yang lebih baik lagi adalah seseorang masuk ke kamar untuk menghampiriku. "Laras," tegur nenek. Mendadak badanku lemas dan aku terjerembab di lantai dengan tersengal-sengal. Aku melihat nenek, sedikit panik, seolah-olah tahu aku mengalami kejadian buruk. Ia langsung mengelus-ngelus punggungku. "Nek, Laras, Laras," kataku tersengal. "Ayo kita keluar dulu. Kita ke dapur dan kamu minum air putih dulu," potongnya dengan tenang. Tapi sergaku masih dengan tersengal. "Sudah, nanti saja ceritanya," potong nenek dengan tegas. Aku sudah tidak punya tenaga untuk menyangal pada nenek lagi. Lebih baik aku mengikuti kata nenek saja untuk keluar dari kamar ini dan minum segelas air putih dahulu. Tenang. Nenek membimbingku ke arah dapur. Mbok Darmi tidak lagi menutup-nutupi ketakutannya kali ini. Mereka semua tahu, termasuk Pak Gondo, tapi tidak dengan orang tuaku. Sepanjang makan malam aku membisu dan tidak bernafsu. Aku mulai menyempatkan diri untuk berdoa sebelum makan. Pak Gondo benar, aku sudah jauh dari doa dan Tuhan. Wajar jika makhluk jahat yang iseng mengganggu dan menggoda untuk menyesatkanku dan Lori. Selera makanku semakin hilang tatkala aku mengingat aroma busuk dan anyir wanita itu di sampingku tadi. "Laras, kok nggak niat makan ya?" tanya papa. "Ngantuk, Pak. Udah pengen tidur tadi sebelum papa sama mama ngagetin Laras di kamar," sautku ketus. "Alah, kamu itu sukanya lebay. Ya udah yuk, nonton film rame-rame. Masa habis makan tidur?" saut mama sambil meletakkan piring ke tempat cucian. "Iya, Mah," sahutku. Semua berkumpul di ruang keluarga sambil membawa camilan masing-masing. Di antara banyaknya camilan yang ditawarkan, aku hanya menarik makan pisang sambil masih memikirkan peristiwa tadi. Aku masa bodoh dengan handphone yang masih berada di lantai kamar. Pintu kamar masih terbuka sedemikian rupa. Kemudian Simbok masuk ke dalam kamar itu dan meletakkan gelas air minum di meja sebelah tempat tidur. Ia membungkuk mengambil handphoneku. Gerakannya bingung antara mau meletakkan di meja atau di kasur. Ia menoleh ke arah ruang keluarga dan mendapatiku memperhatikannya dan buru-buru keluar untuk menyerahkan handphoneku. "Neng, ini tadi jatuh," katanya. "Iya, Mbok, makasih ya," jawabku. Ongkang belum kangkang, ongkang belum kangkang. Ayo delok yuju kangkang. Perhatianku langsung tertuju pada Papa dan Lori yang bermain di karpet depan televisi. Kepala Lori mendongak-dongak kegirangan persis seperti kebiasaanku sewaktu kecil. Semuanya ikut tertawa karena aku cekikan dibuatnya. Raut wajah muka Lori tiba-tiba berubah. Tawanya sedikit tersekat dan matanya beberapa kali melirik ke arah kamar saat kepalanya menongak. Aku melihat ke kamar. Wanita itu berdiri dan menyeringai di depan meja rias. Lori terlihat pucat. Aku hendak bersuara tapi suaraku menghilang. Aku bergeming, seolah-olah badanku dilingkari rantai yang berat. Wanita itu kini telah sampai di depan pintu dan menuju ke arah Lori. Kali ini wanita itu sama sekali tidak mengubisku. Ia hanya melemparkan tatapannya yang menusuk ke arah Lori. Aku melihat wanita itu membungkuk ke arah muka Lori dan rambut wanita itu menutupi wajah Lori. Badan Lori mendadak merejang. "Ah!" Papa berteriak kencang sekali
saat muka Lori persis berada tepat di depan wajahnya. Mama dan nenek melompat sampai hampir berpelukan satu sama lain karena semua memperhatikan Lori. Setelah badannya mengejang, muka Lori kini menjadi berubah. Wajahnya menua dan terlihat jahat. Sudut-sudut matanya keriput dan tertarik ke atas. Papa berusaha melepaskan cengkerama Lori, tapi cengkeramanya terlalu kencang. Tatapannya dengan situasi tersebut. Pak Gondo dan Mbok Darmi berlari ke arah Papa untuk membantu melepaskan cengkerama Lori di seputar lingkar kedua pahanya. Lori semakin tak terkendali saat pencengkraman berhasil dilepaskan. Badan Lori melenting dan kejang semakin kencang. Semua orang yang mencoba menahan Lori tampak kewalahan, hingga akhirnya kami semua melihat tubuh mungil Lori pelan-pelan mengapung di udara. Rambutnya memanjang, kemudian ia tegak berdiri. Matanya memutih dan lendir hijau kehitam-hitaman keluar dari mulutnya. Pak Gondo dan Mbok Dami berlarian ke arah nenek. Mulut mereka terlihat komat-kamit. Nenek dengan tenang mengambil tasbih dan memberikan kode ke Pak Gondo. Pak Gondo berlari keluar membabi buta untuk memanggil Pak Ustadz. Mama menangis histeris, sementara Papa bersama Pak Mbok Darmi berusaha untuk menenangkan. Sementara Lori mengapung di udara. Aku melihat sekeliling ruangan untuk mencari benda apa yang kira-kira bisa kupakai untuk meraih Lori. Aku begitu terperangat saat mendapati kaca-kaca yang berada di sekeliling kami bukan memantul bayangan Lori, melainkan wanita setan itu. Kulihat beberapa kali Papa dan Simbok berpental saat berusaha mendekati Lori, mencoba menurunkannya. Mama menghampiriku yang masih tercengang. Nenek ikut menyirai tanganku sambil mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Lori membuka mulutnya dan melontarkan kalimat yang dengan suara yang serak seperti orang yang asma. Bocah iki duitku, pakiknya. Hus, betul wae kowe, bentak nenek. Moh, bocah iki dudu dadi duitku, teriaknya histeris dan beberapa perabotan di rumah pecah. Kemudian di saat-saat genting itu, sayup-sayup kami mendengar lantunan ayat-ayat suci yang kian lama kian keras dan jelas. Kami melihat ke arah pintu dan melihat Pak Gondo bersama Pak Ustadz serta beberapa penduduk kampung dan santri yang membawa obor di muka pintu rumah. Lori meronta-ronta di udara dan berteriak penuh cacian tak beraturan dalam bahasa Jawa yang aneh. Lalu Pak Ustadz berjalan pelan ke arah Lori sambil mengencangkan bacaan ayat sucinya. Badan Lori jatuh begitu saja di atas lantai papan sehingga menimbulkan bunyi derak yang merenggam dan membuat Mama semakin histeris. Kemudian badan Lori perlahan menjadi lemas dan kejangnya berkurang meskipun masih meracau. Dibantu para santri, Papa memegangi Lori dan memeluk Lori yang masih mengacau, tak karuan dan bergerak-gerak aneh di pangkuannya. Pak Ustadz memegang kepala Lori sambil melantunkan doa-doa. Lori tersenjak, lalu menggeliat dan mengejang. Ampun, lirik Lori seperti kesakitan. Pak Ustadz seakan tidak peduli dan masih mengomat-ngamitkan sesuatu. Beberapa menit kemudian, Pak Ustadz membuka mata. Ci, ajak teman-teman yang lain untuk mengerak keluar meja rias di kamar itu. Perintahnya sambil menunjuk ke arah kamar tamu yang aku tempati. Baik, Pak, saut santri yang dipanggil Haji tersebut. Tanpa membuang waktu, ia dan beberapa temannya permisi masuk ke
kamar tamu dan membawa keluar benda terkutuk itu. Aku merinding dan memeluk mama yang tak kalah takutnya denganku. Ternyata memang ada yang salah dengan kamar itu, khususnya meja rias yang ada di sana. Lori kini sudah tenang dalam kondisi pingsan di pelukan papa. Tangan dan kakinya terjungkai di bawah. Tidak lama setelah itu kami mendengar kegaduhan di halaman rumah nenek. Kami semua keluar. Papa menggendong Lori dan kami semua melihat kejadian yang menyeramkan itu. Pak Ustadz dan para santri membaca doa. Wanita iblis itu merangkak dan berusaha terbang melarikan diri. Tapi Pak Ustadz memencut punggungnya dengan kain sorban yang ia tenteng sendiri tadi. Hal itu selalu dilakukan tiap wanita itu mencoba melarikan diri. Pak Ustadz memerintahkan Pak Gondo untuk mengambil minyak tanah dan menuangkannya di atas meja rias tersebut. Kemudian Aji melemparkan obornya ke sana. Seketika meja rias itu dilalap api yang kian membesar. Wanita iblis itu juga ikut menyala, menjadi merah hingga membuat kami terperangah. Suaranya yang seram terdengar pilu. Pelan-pelan wujudnya menghilang. Hanya sisa suara saja yang terdengar sampai meja rias itu benar-benar habis terbakar, meninggalkan isakan dan tangisan yang mendirikan bulu kuduk. Terima kasih Pak Ustadz, kata nenek pelan. Tidak apa-apa Bu, selagi kami bisa membantu, maka kami akan membantu. Tentu dengan seizin Allah, sahut Pak Ustadz. Beliau terlihat lelah dan terengah-engah. Sudah lama sekali ya Pak. Saya tidak menyangka cucu saya akan mengalami hal ini. Isak nenek. Ma, sebenarnya ini ada apa ya? Tanya Papa kebingungan sambil memeluk nenek dengan sebelah tangan. Nenek menarik nafas dalam-dalam, menatap kami satu persatu, seolah berat sekali menunjukkan ceritanya kepada kami. Setelah Pak Ustadz menganggukkan kepalanya, barulah akhirnya nenek membuka suara. Waktu kamu masih kecil, almarhum ayah kamu dan almarhum ayah Pak Ustadz membantu pemilik rumah yang sebelumnya. Nenek mulai bercerita dan kami semua mendengarkan. Dulu ada dukun beranak bernama Mantili. Mantili ini dikenal sebagai pribadi yang ayu dan baik hati. Saat itu ia pindah di desa sebelah dan langsung merintis karirnya sebagai dukun beranak yang andal. Berbondong-bondong penduduk kampung dan desa sebelah meminta bantuannya untuk proses kelahiran jabang bayi yang dinanti-nanti setiap keluarga. Kemudian datanglah warga baru yang tinggal tak jauh dari rumah Mantini. Tangga barunya itu terkejut melihat Mantili. Baru beberapa hari saja dia sudah membuat ulah. Secara sengaja tetangga baru tersebut menceritakan aib Mantili hingga seluruh penghuni desa tahu. Hal ini membuat Mantili murka. Ternyata Mantili lari ke Karanganyar karena tidak kuat dengan perlakuan suaminya yang kasar semenjak ia dicurigai mandul oleh keluarga suaminya itu. Lantaran sudah 5 tahun menikah, tetapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehamilannya. Tekanan dari keluarga mertua dan gunjingan warga pun tak terelakkan lagi. Makan hati adalah menu Mantili sehari-hari. Batin Mantili remuk redam seketika saat suaminya membawa pulang gadis belia dan meminta restu ke mertuanya untuk mengawini gadis tersebut. Tanpa memperhatikan perasaan dan keberadaan Mantili, mertuanya langsung menyetujui dan mengadakan pesta perkawinan besar-besaran. Semua orang mengaku bersimpati kepada Mantili di tengah-tengah kebahagiaan tersebut. Tapi jauh di dasar lubuk hatinya, Mantili sadar dan keluar dari mulut warga
tidak sepenuhnya berubah simpati, melainkan juga gunjingan. Selang 1 bulan perkawinan, Rini, istri muda Darjo, suami Mantili, langsung hamil. Mantili mencelos, tapi masih ada sedikit rasa syukur atas kebahagiaan itu. Menjelang kelahiran jabang bayi Darjo dan Rini, Mantili mencoba membantu. Namun Rini menolak dengan keras dan menuduh Mantili iri, serta alasan-alasan buruk lainnya yang diungkapkannya untuk memojokkan Mantili. Mantili sungguh sakit hati. Semenjak dukun beranak, nasibnya sungguh ironis sekali. Ia banyak membantu kehamilan dan kelahiran setiap wanita di desa itu. Tapi ia sendiri tidak bisa memiliki anak. Akhirnya ia lari ke karangan, menghilang dari suami dan keluarga yang dicintai. Mantili berharap hidup tenang di desa kecil di Karanganyar ini. Ia memulai hidupnya dari nol lagi. Semua orang di kampung ini mengenal Mantili sebagai janda dan seorang dukun beranak yang handal. Mantili juga memiliki banyak pengalaman dan teman-teman yang baik. Sayang, ketenangan Mantili tak bertahan lama. Semenjak ada kehadiran penghuni baru dari desa yang tak jauh dari tempat asal Mantili, seluruh penduduk menjadi tahu siapa Mantili dan masa lalunya. Hati orang siapa yang sangka, hanya satu titik tipu saja. Wanita yang dikenal baik dan ramah mendadak bisa berubah menjadi iblis yang tidak bisa dipendam kebenciannya. Semenjak itulah Mantili menjadi aneh. Setiap ibu yang datang untuk konsultasi atau melahirkan selalu saja mengalami keguguran. Kemudian mulai timbul desas-desus tidak sedap tentang Mantili yang sekarang terlihat semakin bahenol. Kulitnya pun terlihat kenyal di usianya yang sudah masuk kisaran 35 tahunan. Kerutan mukanya hilang, wajahnya lebih berseri-seri. Selain menerima kunjungan ibu-ibu hamil yang masih mempercayakan kehamilannya pada Mantili, ia juga dikunjungi pria-pria yang kadang tidak dikenali oleh warga. Bahkan ada isu suami yang mengantarkan istrinya berkonsultasi ke Mantili sempat tertangkap basah sedang bermain gila bersama Mantili. Hal ini tentu mulai meresahkan masyarakat. Ibu-ibu mulai berkomplot untuk merubuh rumah Mantili dan mengusirnya dari Karanganyar. Bapak-bapak juga berbondong-bondong sepakat untuk mengusir Mantili dengan alasan keberadaan Mantili mulai membuat gaduh seisi kampung. Mantili juga dicap sebagai pelaku prostitusi dan memberikan dampak buruk bagi lingkungannya. Semua aksi itu dihentikan oleh almarhum kakek dan almarhum ayah Pak Ustadz pada masa lalu. Mereka berdua mengimbau warga untuk tidak melakukan kekerasan dan meminta mereka untuk mencari bukti terlebih dahulu. Warga setuju dan mengirimkan beberapa perwakilan bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke rumah Mantili untuk mencari bukti bahwa desas-desus itu benar terjadi. Sesampainya di rumah Mantili bersikeras menolak penggeledahan rumahnya dengan alasan tidak ada apa-apa di dalam rumah. Ia juga menampik tuduhan bermain gila dengan suami orang atau suami pasiennya. Ia sendiri mengaku jijik dengan pria semenjak rumah tangganya hancur berantakan. Sungguh malang nasib Mantili. Seorang warga yang habis kesabarannya menjambak rambutnya yang apik, kemudian menyeretnya ke halaman rumahnya sendiri. Mantili ketakutan berdiri di hadapan warga desa yang sudah berkumpul di depan rumahnya. Ia meronta sebisanya dan melontarkan makian. Tapi percuma, warga dengan beringas menerobos masuk ke dalam rumahnya. Di saat itulah terdengar petikan histeris ibu-ibu dan bapak-bapak dari dalam rumah Mantili. Rupanya
Setelah dicari tahu, mereka menemukan potongan tubuh bayi dalam jumlah yang banyak dan kubangan darah dalam panci serta dupa di kanan kirinya. Situlah penduduk yakin bahwa Mantili bersekutu dengan iblis untuk menjerat pria dan merusak rumah tangga mereka dengan mengaborsi bayi-bayi yang sebenarnya tidak gugur, tapi oleh Mantili dinyatakan gugur. Penduduk murka, penghabisan massa pun tak terelakkan lagi. Mantili dipukul, diinjak, dijambak bertubi-tubi. Ia meraung dan memaki. Tidak ada lagi Mantili yang dikenal cantik dan baik hati. Berganti Mantili yang jahat dan penuh dendam. Aksi penghakiman massa itu akhirnya berhasil dihentikan oleh almarhum ayah, Pak Ustadz dan kakek. Namun sayangnya hati Mantili yang penuh dengan dendam tidak lagi bisa dikendalikan. Kebencian sudah memakan jiwanya. Ia mengutuk pemilik tanah rumah yang ia tempati. Rumah tersebut tak lain adalah rumah yang saat ini nenek tempati. Kemudian Mantili memilih mati dengan menggigit lidahnya sendiri sampai hampir putus. Berbondong-bondong penduduk desa ikut ke kuburan Mantili. Sebagian besar karena ingin tahu prosesi pemakamannya, dan sebagian memang benar-benar serius mendoakan Mantili agar kuburannya tenang. Namun, iblis memang atas jiwa Mantili. Beberapa bulan sepeninggalan Mantili, desanya heboh dengan penampakan Mantili yang mengganggu. Pemilik rumah di puncak bukit sering berteriak minta tolong karena diganggu Mantili. Entah mengapa ia meneror keluarga itu. Mungkin karena ia sakit hati saat digerebek warga dan mati di tanah tersebut. Tidak lama setelahnya, pemilik rumah itu meninggal dan istrinya menghibahkan rumah tersebut ke almarhum kakek. Doa dan syukuran telah dilakukan berkali-kali. Hantu Mantili tidak lagi muncul sampai sebelum kakek meninggal. Nenek masih hidup, tenang. Namun ketenangan tersebut sepertinya terkoyak bersamaan dengan kesedihan nenek yang semakin berat setiap harinya. Arwah Mantili masih bersembunyi dan bersemayam di meja rias di dalam rumah, seolah ia sengaja menghilangkan jejak agar semua orang lupa. Kemudian ia datang mengganggu saat orang-orang lengah dan kemudian mulai melupakan Tuhannya. Subuh menjelang, azan yang berkumandang membuyarkan lamunanku dari cerita nenek. Sungguh tragis kisah Mantili. Kami hanya bisa berdoa agar sekarang arwahnya bisa lebih tenang. Perlahan-lahan penduduk desa berangsur pergi satu persatu. Pak Ustadz pamit paling terakhir. Setelah menepuk kepala lori yang masih tak sadarkan diri, dia berpamitan. Kami saling berpelukan satu sama lain. Kantuk enggan menghinggapi kami. Kami berenam menanti matahari terbit dan kemudian membersihkan abu meja rias yang telah dibakar dengan perasaan yang masih berkecambuk namun juga lega. Masih saja aku bergidik jika teringat peristiwa itu. Benar-benar pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Semenjak peristiwa itu, kehidupan kami tidak lagi sama. Lori menjadi anak yang semakin aktif. Bicaranya sangat lancar dan dia menguasai bahasa arwah, yaitu bahasa aneh yang sering ia pakai untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang ia jumpai. Percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, mulai hari ini isilah kegiatanmu dengan positif dan ingat selalu Tuhanmu, karena iblis dan setan selalu melahap jiwa-jiwa yang kosong dan kering. Sekian atas ceritanya horor hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.